に俺は Halo sayangku semuanya, asik nih kali ini kita ngerangkum anime terbaru yang berjudul Shinmai Osan Bokensha. Gak usah lama-lama lah ya, pokoknya anime ini seru banget. Guys, kita tonton. Cerita dimulai dengan seseorang yang terpental cepat akibat serangan, merasakan sakit yang membuatnya seakan sekarat. Di sisi lain, seseorang berkata bahwa selama 2 tahun terakhir, orang tersebut sudah berjuang dengan baik, dan tidak perlu khawatir lagi tentang ujian peringkat T. Orang tersebut adalah tokoh utama kita, Rick Gladiator, bersama 4 senior yang melatihnya menjadi kuat. Adegan kemudian bergeser ke sebuah kota ramai. 戦車ならなおのことだ Di markas guild petualang penuh dengan orang yang mendaftar untuk ujian kenaikan peringkat T. Rick maju untuk mengambil tiket ujian, mengejutkan resepsionis bernama Alisa, yang ternyata adalah junior Rick. Mereka saling mengenal, tetapi sudah lama tidak bertemu selama 2 tahun. Sejak Rick berhenti menjadi resepsionis pada usia 30 tahun. Alisa semakin terkejut mendengar bahwa Rick kini menjadi petualang. Uniknya, Rick baru memulai karir sebagai petualang di usia 30 tahun. Saat mereka berbincang, muncul seorang petualang mabuk yang mengajak Alisa melakukan hal yang tidak senonoh. 楽しませてやるからさ Meski Alisa menolak, petualang tersebut tetap memaksa. Sebagai senior, Rick menolong dengan memegang perut petualang itu, membuatnya tak bisa bergerak dan akhirnya pingsan. Rick menjelaskan bahwa petualang tersebut terlalu banyak minum hingga mabuk berat. Alisa kemudian menyerahkan kartu ujiannya kepada Rick. いいか Ketika keluar dari markas guild, Rick disambut oleh seorang wanita bernama Renete yang memanggilnya Tuan. Renete, yang tampaknya adalah pelayan Rick, bertanya dengan lucu mengapa Rick melihat dadanya. キラキラしてたよ気のせいだろ Sementara itu, petualang mabuk yang pingsan ternyata memiliki jejak tangan dalam bizirah besinya akibat ulah Rick. Ini menunjukkan bahwa Rick sangat kuat, hanya dengan memegang sudah menyebabkan kerusakan serius. Di tempat lain, Rick sedang menjalani prosedur pendaftaran. Tingginya sekitar 174 cm, dan para panitia terkejut mengetahui umurnya yang sudah 32 tahun. Kemudian, ada pengetesan kekuatan sihir dengan meletakkan tangan di atas bola kristal. D+. Saat giliran Rick, cahaya dari bola kristal sangat redup dan segera memudar, menandakan peringkat F- yang terendah dalam ujian kali ini. Namun, tiba-tiba bola kristal pecah, menunjukkan kekuatan tersembunyi Rick. じゃあ次の Tes berikutnya adalah mengukur kekuatan dengan meninju samsak hijau yang bisa menyerap serangan besar. Melihat samsak hijau, Rick teringat masa lalunya saat berlatih dengan samsak emas. ちなみに俺は Selama 2 tahun, Rick dilatih oleh 4 senior yang membuatnya sangat kuat. Alicerete Dracul, Braxton Azor, Mizet Eldwarf, dan Brinit Elfred adalah senior Rick yang tadi muncul. Rick menjalani latihan keras bersama mereka, termasuk meninju samsak emas bersama Braxton sebanyak 50.000 kali. いや地獄だ Tes kekuatan dimulai, peserta pertama menendang samsak dan dinilai menggunakan sihir peningkatan. Peserta kedua adalah bocah 11 tahun, putra kedua Duk Diarmuid, salah satu petinggi akademi. Karena meski masih muda, kekuatannya setara dengan petualang peringkat C. Rick tahu kekuatan bocah itu hanya sihir api tingkat 3, mengingat latihannya dengan Alice yang menggunakan sihir api sangat kuat. Rick pernah kabur dari bola api Alice yang bisa meledakkan gunung. Rick bingung karena sihir bocah itu sangat lemah dibandingkan dengan sihir Alice. Peserta lain melanjutkan tes, dan akhirnya giliran Rick tiba. Panitia memanggilnya dan kaget mengetahui bahwa Rick baru memulai karir petualangnya di usia 30 tahun. Karena kekuatan sihir Rick sangat lemah, panitia menyarankan agar Rick berhenti. Merasa diremehkan, Rick marah dan teringat latihannya yang berat, termasuk memukul samsak emas sebanyak 20.000 kali dari target 50.000 kali. 止まってられないですよ Rick yakin bahwa usia tidak menghalangi seseorang untuk menjadi petualang. Tidak hanya samsak yang hancur, tetapi juga tembok ikut jebol.
Panitia yang sebelumnya menyuruh Rick berhenti terperangah, begitu juga dengan peserta lain yang tadinya meremehkannya. Meskipun begitu, bocah sombong tadi tetap ingin menunjukkan kemampuannya dalam tes berikutnya, yaitu tes ketahanan. Saat tes dimulai, Rick tetap tenang menerima serangan sihir dari penguji. Peserta lain terkejut melihat Rick yang tidak merasakan apa-apa. Sementara bocah sombong itu akhirnya mengakui kekuatan Rick karena sihir tingkat 4 yang tidak bisa dia tahan ternyata tidak berpengaruh pada Rick. Penguji berniat menggunakan sihir yang lebih kuat dan menyarankan Rick memakai sihir pertahanan tingkat atas. Namun, Rick menjelaskan bahwa dia hanya bisa menggunakan sihir pertahanan tingkat pertama. Rick meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja dan membuktikan kemampuannya. Kejadian ini menarik perhatian seorang kesatria kerajaan yang datang karena suara gaduh. Panitia menjelaskan bahwa ada petualang peringkat F yang bisa menghancurkan samsak slime hijau dengan tangan kosong dan menahan sihir pengikat tingkat 5 hanya dengan sihir pertahanan tingkat 1. Sementara itu, Rick sedang mengikuti ujian tulis. Setelah selesai, Rick dan Renate duduk santai. Merasa lega telah menyelesaikan semua ujian pertama. Rick yakin dengan ujian tulis karena dia pernah bekerja sebagai resepsionis selama 14 tahun. Rick mengira bocah kocak itu tersesat, berniat menolong mencari orang tuanya. Namun, bocah tersebut merasa diejek dan menangis. Tangisan itu menarik perhatian seorang wanita, Angel, kakak dari bocah tersebut dan putri tertua keluarga Diarmuid. Rick marah karena bocah itu menyebutnya om-om berumur 40 tahun. Angel tidak terima adiknya diejek, menantang Rick untuk berduel. Mereka pindah ke Rina dengan syarat yang kalah harus menjadi pelayan seumur hidup pemenang. Angel adalah kesatria kelas 2 dari kerajaan, setara dengan petualang peringkat B yang dikonfirmasi oleh Renate. Rick terkejut karena sebagai pendatang baru, dia harus melawan kesatria kerajaan kelas kedua. Meskipun Rick punya kekuatan luar biasa, dia tidak menyadarinya. Melihat Rick panik, Renate menyuruhnya mengingat latihan yang dijalani selama 2 tahun. Namun, mengingat latihan bersama para senior malah membuat Rick semakin gugup. Renate menenangkan Rick dengan mengingatkannya bahwa dia adalah anggota kebanggaan dari grup tinju Orichalcum terkuat di benua. Mendengar ini, Rick merasa tenang dan mendekati Angel. Angel menggunakan sihir untuk meningkatkan tubuh dan senjatanya. Yakin Rick tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Namun, Rick melihat gerakan Angel sangat lambat, lebih lambat dari larinya, sehingga Rick bisa melihat pergerakannya dengan jelas. Angel, yang biasanya hanya segelintir orang kelas 1 yang bisa bereaksi terhadap kecepatannya, dia mencoba menyerang lagi. Ketika Angel tersandung dan membuat serangan pedang yang tidak teratur, Rick merasa kesulitan meski akhirnya berhasil menghindarinya. Angel mulai kelelahan, dan Rick tidak menyadari bahwa Angel tersandung. Menganggap serangan berantakan itu adalah serangan yang hebat. Merasa malu, Angel beralasan bahwa dia akan menggunakan teknik yang lebih cepat, yang hanya bisa digunakan 3 kali karena efek samping pada tubuhnya. Namun, meskipun teknik ini seharusnya 3 kali lebih kuat, gerakannya tetap terlihat lambat bagi Rick. Angel kelelahan tapi tetap berusaha lagi. Rick yang mulai serius bersiap memukul Angel, namun Angel tersandung lagi dan meluncur di bawah. Menyadari ini, Rick memukul tanah dan menciptakan lubang besar. Jika Angel terkena, dia mungkin sudah tewas. Angel bertanya siapa Rick sebenarnya, dan Rick menjawab bahwa dia hanya mantan resepsionis yang baru menjadi petualang peringkat F selama 2 tahun. Saat Rick serius ingin melawan Angel, Angel mengangkat tangan dan menyerah, mengakui kemampuan Rick. Saat Angel hendak pergi, Rick mengingatkan tentang syarat kalah menjadi pelayan seumur hidup. Angel segera kabur, dan Renate menenangkan Rick, mengatakan pengumuman ujian akan segera dimulai. Dia juga menyebutkan bahwa anggota lain dan Tuan Brixton akan datang mengunjungi Rick, yang membuat Rick terkejut. Setelah itu, dijelaskan tentang seorang petualang yang harus mengalahkan naga bernama Kaiser Alsapiat untuk mendapatkan catatan akasik, harta yang bisa mengabulkan keinginan apapun. Namun, mengalahkan naga itu sangatlah sulit.
いつかその宝を手に入れ。試験の結果を通達します。 Kembali ke masa sekarang, saatnya pengumuman hasil ujian pertama. Energi sihir akan dikirim ke kartu ujian. Jika berwarna biru, berarti lolos dan bisa mengikuti ujian selanjutnya. Rick masih khawatir tidak lolos, tetapi Renate mencoba menenangkannya. Hasil ujian Rick keluar dan berwarna biru, menandakan dia lolos ujian tahap pertama. おめでとうございます。 Setelah keluar dari ruangan dan merasa lega, Rick mencium bau aneh. Seorang pria bersetelan rapi muncul dan menyapa Renate. したいことがあるんだけど。 Dia adalah Raster, anak sulung keluarga Diarmuid serta kakak dari Angel dan si bocah. Raster mencoba merayu Renate dan mengajaknya berkencan, sambil mengabaikan Rick dan menyebutnya pria parubaya. Meskipun Renate sudah menolak, Raster terus merayunya, bahkan ingin menjadikan Renate istri kedua. 夫人として迎え入れてさし。 Rick yang melihat ini, merasa cemburu dan tidak terima dengan sikap Raster. Rick mendekati Raster dan mengatakan bahwa Renate adalah pacarnya. 君が Dan mengejeknya karena sudah tua tetapi masih berada di peringkat F. Rick mengira Raster adalah peserta ujian juga dan mengatakan bahwa Raster terlambat. Ternyata Raster adalah penguji ujian babak kedua dan seorang petualang peringkat A. こういうわけだから引っ込んでいたまえ。 Mengandalkan statusnya, Raster tetap mencoba merayu Renate. Namun Rick menolak dan mengejek parfum Raster yang terlalu menyengat. Raster mengancam akan membalas dendam jika dia menjadi penguji Rick. の差を徹底的に思い知らせて。 Setelah Raster pergi, Rick meminta maaf kepada Renate karena berpura-pura menjadi pacarnya. Tetapi Renate merasa senang karena Rick telah menyelamatkannya. Di sebuah restoran, Raster makan dengan kesal karena tindakan Rick. Dua adiknya datang dan mengadu tentang pria 40 tahun yang mengganggu mereka. Raster menyadari bahwa pria itu adalah Rick dan tampaknya merencanakan sesuatu. Di tempat lain, Rick terlihat cemas dengan ancaman Raster dan khawatir jika Raster benar-benar menjadi pengujinya. リック・グラディアートルさんですか。 Rick bertemu dengan Lynx Laurot, penguji untuk ujian babak kedua. Lynx mengagumi tekad Rick, seorang mantan resepsionis berusia 30 tahun yang memutuskan menjadi petualang. Sebagai pria parubaya, Lynx merasa terinspirasi oleh Rick dan yakin Rick memiliki tujuan besar. Lynx juga menceritakan mimpinya mencapai peringkat A meskipun usianya sudah lebih dari 40 tahun. Setelah butuh 20 tahun untuk mencapai peringkat B, Rick merasa mereka memiliki kesamaan dan menjadi akrab. いいですね。 Setelah perkenalan selesai, Lynx pergi dan dihampiri oleh Raster. いやいや、そこの三流。 Di ruang tunggu, Rick merasa senang karena pengawasnya bukan Raster. Namun, tiba-tiba ada pengumuman bahwa Lynx Laurot sakit dan akan digantikan oleh Raster Diarmuid. Rick terkejut. 香水男です。 Para peserta mengatakan Raster dikenal sebagai pria 1000 mantra dan penghancur peringkat F karena suka menyiksa peserta yang menarik perhatiannya. 楽しんでるんだとよ。 Rick bukan hanya menarik perhatian Raster, tetapi juga membuatnya kesal sebelumnya. クショット。 Saat Raster Diarmuid menguji peserta, dia tampak meremehkan lawan-lawannya. Kemunculan seorang penjaga elit menandakan adanya rencana tertentu. Rick semakin frustasi dan panik, merasa tidak percaya diri melawan seorang peringkat A. 自信は持てませんか？ Namun, Renate memberikan motivasi, meyakinkan Rick bahwa dia kuat dan bisa menang melawan si parfum bau. Kata-kata itu membuat Rick kembali percaya diri. 自信が湧いてくる気がするよ。 Tiba-tiba, seorang peramal menawarkan ramalan gratis kepada Rick. Rick tertarik dan setuju. Ketika Rick akan duduk, Renate menyadari sesuatu tapi terlambat. リック様。 Rick terkena sihir teleportasi dan dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui. Ternyata peramal itu adalah Frit Diarmuid, si bocah kocak adik dari Rasta. Frit bangga berhasil menipu Rick, tetapi dia lupa Renate masih ada. Renate mengancam Frit dengan menebasnya dan bertanya kemana dia memindahkan Rick. Awalnya, Frit tidak mau memberitahu, tetapi akhirnya dia mengaku setelah diancam akan ditebas matanya. Frit mengatakan Rick dipindahkan sekitar 100 meter dari sana. Rick ternyata dipindahkan keluar kastil di tepi sungai dan dikepung oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka penjaga elit. Mereka diperintahkan oleh Raster untuk menghabisi Rick agar tidak bisa mengikuti ujian. Para prajurit elit ini setara dengan peringkat B, bahkan beberapa mendekati peringkat A.
Rick mulai panik, tapi 3 orang yang melihat kejadian itu adalah para senpai yang melatih Rick selama 2 tahun. リックよ、試験。 Para penjaga bingung melihat sebuah orb yang bisa bicara, yaitu Broxton. Saat Broxton bertanya apa yang Rick lakukan di sana, Rick mengatakan dia sedang latihan. 頼むから引き下がってくれ、君たちの命。 Seorang penjaga elit botak menyerang Broxton dengan pedang besar, tapi pedangnya malah hancur. Broxton tidak terluka, malah menilai serangan itu sebagai latihan. Si botak tidak terima dan menyerang lagi, tapi Broxton dengan mudah menangkisnya hingga tangan si botak remuk. Namun, Broxton justru mengobati tangan si botak. Mizet dengan bandana mengetahui bahwa Rick sedang diincar, memutuskan membantu dengan mengeluarkan senjata terbaru buatannya. Senjata seperti senapan ini dilengkapi dengan kristal sihir dan bola timah. Ketika para penjaga elit menyandera Ali Ceret, Rick merasa khawatir karena keselamatan mereka. お前は黙れ。 Ali Ceret diperkenalkan sebagai penyihir vampir terkuat dan anak iblis kehancuran, Ali Ceret Dracul. Pria dengan senapan tersebut adalah Mizet Eldwarf, setengah dwarf dan elf berusia 50 tahun, yang terkenal sebagai pembuat senjata dengan teknologi 1000 tahun lebih maju. Ketiganya adalah petualang peringkat es yang tergabung dalam kelompok tinju Ori Kakung. Melihat mereka, ketua penjaga elit memilih untuk pensiun dan hidup damai. 試験、頑張るぞ。 Sementara itu, Renete masih memegang Frit, si bocah merepotkan. Renete tidak mau melepaskan Frit hingga Rick kembali, meski Frit yakin Rick tidak akan kembali. Namun, Rick datang dengan selamat, membuat Renete melempar Frit tanpa rasa bersalah. お帰りなさいませ。 Kemudian, Link Slaurot yang terluka datang, mengungkapkan bahwa Raster yang menyebabkannya terluka dan menertawakan mimpinya untuk mendirikan sekolah bagi calon petualang. 出遅れのクズが学校。何も言い返せなかったよ。 Link khawatir Raster akan melakukan hal yang sama padanya. Rick menegaskan bahwa siapapun bisa memulai sesuatu kapan saja. Rick mulai marah dengan perlakuan Raster. Di tempat pengujian, Raster semakin brutal dalam ujiannya. Raster mengancam akan membuat Rick merasakan penderitaan lebih dari neraka, tapi Rick tetap tak gentar dan siap menghadapi Raster. Saat ini, Raster sedang menguji ketahanan sihir para peserta, dan kebanyakan dari mereka tak berdaya karena Raster berniat menghancurkan impian mereka yang dianggap lemah. Seorang penonton bernama Edalf menjelaskan bahwa setiap orang memiliki 4 inti kekuatan. Kekuatan, kapasitas mana, kelincahan, dan kontrol sihir. Edalf dapat melihat status kemampuan orang lain dan melihat bahwa Raster sangat kuat dalam kapasitas mana, sampai membuat matanya sakit. Edalf juga melihat status Rick yang awalnya dia anggap sebagai pria biasa. Ternyata, Rick memiliki kekuatan, kelincahan, dan kontrol sihir yang penuh, meski kapasitas mananya 0. Di bangku penonton, Alisa bertemu dengan Renete. Karena Renete sering bersama Rick, Alisa memperkenalkan diri sebagai teman Rick. リーネット・エルフェルト。 Renete kemudian memperkenalkan Alisa kepada rekan-rekan lainnya, namun menghindari Mizet yang agak aneh. セクハラされるのでこちらにどうぞ。 Renete yakin Rick akan lolos ujian ini dengan mudah, tapi Alisa mengingatkan bahwa itu akan sulit karena Raster adalah penguji peringkat A. スターさんは A ランクで。 Di bangku penonton, 2 adik Raster bersorak mendukung kakaknya untuk mengalahkan Rick. ならぼ、ボッコボコですわよ。ない方が身のためだよ。 Penasaran, Rick bertanya mengapa Raster menjadi petualang. Dengan aura kekuatannya, Raster menjawab bahwa dia ingin meningkatkan derajat keluarganya dengan bakat dan gelar petualang tinggi. Jawaban itu membuat Rick semakin yakin untuk mengalahkan pria sombong itu. Raster hanya tertawa dan mencoba menakuti Rick dengan serangan gertakan. Mengingat saran dari Renete untuk mengenali kekuatan lawan, Rick tetap diam dan menerima serangan Raster yang brutal. Di bangku penonton, Braxton menjelaskan bahwa serangan kecil itu tidak akan mampu menumbangkan Rick. Setiap orang memiliki kapasitas mana sejak lahir. 魔力操作って。 Bagi mereka yang lahir tanpa kapasitas mana, sulit untuk mengembangkannya dan butuh latihan selama 20 tahun. Rick yang tidak memiliki kapasitas mana jelas mustahil mengembangkannya, terutama mengingat usianya yang sudah 30 tahun.
Karena itu, Braxton melatih kekuatan Rick, Mizet dan Ilis melatih kontrol sihirnya, sementara Renete melatih kecepatannya. 灰になってたやろな。 Menurut Braxton, Rick sebenarnya sudah mencapai peringkat S, setara dengan para gurunya. Kesal, Raster menggunakan sihir penguatan fisik yang difokuskan pada tinjunya, tetapi tetap tidak berhasil. 老害試験官も現実がショックバーン万象怪人に着せよ Rick memahami bahwa Raster terlalu mengandalkan bakatnya tanpa meningkatkan kekuatan inti lainnya. Mizet menjelaskan pada Alisa bahwa ini adalah hasil dari kontrol sihir presisi, di mana Rick hanya menggunakan 1/100.000 dari kekuatan lawannya. Saat Raster maju, Rick tiba-tiba sudah berada di depannya. Beruntung, Raster cepat menciptakan sihir penguatan diri sehingga bisa tahan dari serangan Rick. Akhirnya, Raster mengakui bahwa Rick adalah petualang yang lebih kuat dari peringkat T, karena Raster harus menggunakan sihir penguatan khusus untuk melawan Rick. Raster penasaran bagaimana seseorang dengan kapasitas mana yang sangat rendah bisa menjadi kuat. Dan pertanyaannya membuat Rick jengkel karena ia telah berlatih keras hingga hampir mati. もらえないとか連鎖爆破 Alisa heran, dan Braxton menjelaskan bahwa Rick telah melewati batas fisiknya sendiri dengan mati berkali-kali dalam latihan. Rick pernah terjun dari ketinggian dan mati, serta tertimpa sihir batu dari Ilis. Rick juga pernah mati tertimpa kayu dalam latihan dengan Renete, namun dihidupkan kembali dengan sihir pemulihan. Mendengar cerita Rick, Raster menganggap Rick berbohong karena latihan seperti itu membutuhkan dukungan moral yang kuat. Rick menegaskan bahwa dukungan moralnya adalah impian untuk mengalahkan monster terkuat, Kaiser Alsapiet. Raster dan kedua adiknya tertawa karena mereka menganggap Kaiser Alsapiet hanyalah dongeng pahlawan Yamato. 究極のモンスター Namun, Braxton menjelaskan bahwa tujuan Rick sama dengan tujuan kelompok Orichalcum Fist, yang berarti Kaiser Alsapiet benar-benar ada. Rick menyatakan bahwa pendapat Raster tidak penting baginya karena mimpinya tidak ada hubungannya dengan Raster. Kesal, Raster menciptakan sihir tingkat 7 untuk mengikat Rick, lalu sihir tingkat 8, sihir terkuat manusia. 海底魔法フォレストロー大行為第8回転 Rick hanya menggunakan sihir angin kecil di tangannya dan menegaskan bahwa dia telah melatih sihir itu jutaan kali. Banyak yang meragukan pernyataan Rick, termasuk adik-adik Raster dan Alisa. 物理的に無理なんじゃ Braxton menjelaskan bahwa Rick dibantu oleh sihir ruang waktu sehingga memungkinkan latihan sebanyak itu. 魔法 Akibatnya, Rick dengan mudah mengalahkan Raster dengan satu pukulan, menegaskan bahwa mimpinya tetap utuh. おっさんが 先輩 Braxton dan teman-teman mengucapkan selamat, dan Rick menyadari kekuatannya. Dia berterima kasih pada para seniornya. ってかなり強くなってたんですね 平気じゃありませんわ Ketika Raster lewat dengan malu, Rick mengkritiknya, menyarankan agar Raster fokus pada satu kemampuan daripada mencoba mempelajari banyak sihir. 人生の先輩からのアドバイスだ Sambil lewat, Raster menyatakan bahwa dia akan bertarung lagi dan berjanji akan mengalahkan Rick suatu hari nanti. Sore harinya, para peserta berkumpul untuk mendengarkan pengumuman kelulusan. Sementara itu, Alisa dan kelompok Orichalcum Fist makan bersama sambil menunggu hasil Rick. 4003番リック様冷静ですね Sambil menunggu hasil ujian, Rick teringat masa kecilnya saat sering membaca dongeng pahlawan Yamato yang mengalahkan Kaiser Alsapiet. 愛を叶える者が現れると Obsesi menjadi pahlawan membuat Rick bilang pada orang tuanya bahwa ia ingin menjadi petualang. Namun, orang tuanya khawatir karena pekerjaan itu berbahaya dan menyarankan pekerjaan lain yang lebih aman dan stabil. Suatu hari, Rick diperiksa dan dinyatakan memiliki tanda kekuatan bawaan. Rick senang, merasa bisa menjadi pahlawan seperti Yamato. 冒険者になるぞ Sejak itu, Rick bermimpi besar untuk menunjukkan kekuatannya pada orang tuanya. Setiap hari, teman-temannya bertanya apakah kekuatan bawaannya sudah muncul, dan Rick selalu menjawab belum, terus berharap kekuatannya akan muncul. Setahun berlalu, kekuatannya masih belum muncul. Meski sudah mencoba mengeluarkannya, Rick tetap tidak memiliki kekuatan khusus hingga dewasa. Temannya menyarankan langsung mendaftar jadi petualang untuk mencari uang. Tetapi Rick ingin menjadi pahlawan, bukan sekadar mencari uang.
Setelah lulus sekolah, Rick mendapat tawaran pekerjaan sebagai resepsionis Guild. Orang tuanya sangat senang karena pekerjaan itu stabil dan bagus. Rick bekerja sebagai resepsionis dan di waktu senggang, dia terus mencoba memunculkan kekuatan khususnya, namun selalu gagal. Setiap hari, dia menjalani rutinitas tersebut. Salah satu temannya sudah menikah dan memiliki anak. Orang tua Rick semakin menua, tetapi Rick tetap berharap bisa menjadi pahlawan. Selama bekerja sebagai resepsionis, Rick menjadi ahli dalam menangani masalah bayaran petualang dan informasi tentang kemunculan monster. Rick memiliki teman bernama Zaid, seorang petualang peringkat B. お前まさか。そうだ。 Dalam hatinya, Rick merasa iri dan galau karena usianya semakin menua, sementara mimpinya belum tercapai. Selama 14 tahun, dia hanya duduk sebagai resepsionis dan pernah berpikir untuk menjadi petualang di usia 30 tahun, namun merasa itu mustahil. Tiba-tiba, terdengar teriakan dan Rick segera menolong. Ternyata, ada ogre di tengah kota. Rick mencoba menyelamatkan seorang wanita, namun wanita itu menyuruhnya minggir karena dia akan mengatasinya sendiri. Inilah pertemuan pertama antara Rick dan Renate, dan Rick terpesona melihat kekuatan brutal Renate. Sebagai resepsionis, Rick berbincang dengan Renate dan menganggapnya sebagai petualang peringkat B atau A. いえ A ランクでもありません。 Rick terkejut mengetahui bahwa Renate adalah petualang peringkat S, seorang petualang tingkat tinggi yang diawasi langsung oleh guild pusat dan tidak terdaftar di guild lokal. Rick merasa canggung karena sangat kagum bisa bertemu dengan petualang legendaris. Rick berbagi mimpinya mengalahkan Kaiser Alsapiat, namun merasa mustahil mencapainya karena usianya sudah 30 tahun dan tidak memiliki kekuatan bawaan. Renate mengakui bahwa Rick memiliki keberanian penting bagi seorang petualang, tetapi tanpa kapasitas sihir akan sangat sulit baginya untuk berkembang. 権者を目指してやっていけるかの。 Mendengar ini, Rick murung namun menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada. Sebenarnya, Rick ingin pulang saja, tapi ketika bercanda mengajak makan, Renate malah menerima ajakan tersebut. 大丈夫ですが。 Esok harinya, Rick sangat bahagia karena baru kali ini bisa mengajak makan seorang wanita. Dia begitu semangat bekerja. 二発の受け止まりました。 Malam harinya, Rick tak sabar ingin bertemu Renate lagi, tapi malah muncul segerombolan monster di kota. Saat dicek, Renate sudah di sana mengalahkan para monster. 参り。 Renate berhasil memusnahkan semua monster dengan cepat. Tetapi tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang menakutkan, mengingatkannya pada trauma masa lalunya, sehingga membuatnya lemas. Beruntung, petualang lain, termasuk Zaid, datang untuk membantu. ザードロックショット。 Melihat kemampuan mereka, Rick merasa iri. Yang ditakutkan Renate bukan monster biasa, tetapi sosok naga yang akan segera muncul. Benar saja, naga itu muncul di atas mereka. Para petualang tidak mungkin bisa mengalahkannya, karena naga tersebut hanya bisa dikalahkan oleh parti peringkat A. Saat mereka mencoba melarikan diri, naga menciptakan penghalang yang tak bisa ditembus. Dalam situasi putus asa, Rick maju dan menyatakan bahwa mereka harus melawan meskipun kemungkinan besar akan mati. こう行きたか。指先でつつかれただけでバラバラだろ。全然切らせてられねえよな。 Sayangnya, semua serangan mereka tidak mempan dan naga dengan satu semburan saja membuat mereka tumbang. Namun, Rick tiba-tiba bangkit kembali dengan ambisi besar untuk mencapai impiannya meski langsung diinjak oleh naga. Dikira sudah mati, Rick justru mendapatkan visi yang mengungkapkan bahwa ia telah memperoleh kemampuan baru. これが俺の固有スキル。本当に。 Mereka semua selamat, tetapi Rick kelelahan dan pingsan. Rick terbangun di ruang perawatan, dijaga oleh Renate, dan mengetahui bahwa ia telah tertidur selama seminggu. Renate menjelaskan bahwa seluruh sirkuit sihir di tubuh Rick telah hancur, hampir membuatnya mati.
Renate menjaga Rick bukan hanya untuk berterima kasih, tetapi juga untuk merekrutnya ke dalam parti legendaris, Orichalcum Fist. Alasannya bukan hanya karena kekuatan Rick, tetapi juga karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengalahkan Kaiser Alsapiet. Renate menegaskan bahwa Kaiser Alsapiet benar-benar ada di dunia ini, dan percaya dengan keberanian Rick, ia akan menjadi semakin kuat bersama Orichalcum Fist dan akhirnya menjadi petualang. 共に戦うことができるはず。 Rick kembali yakin bahwa ia bisa melanjutkan mimpinya. Itulah kisah Rick hingga menjadi kuat seperti sekarang dan awal mula perjalanannya sebagai petualang peringkat T. 242番一人前の冒険者です。冒険者になったぞ。 Adegan menampilkan Laurot yang tengah melintasi hutan berkabut, tampaknya menuju untuk menemui Rick. Sebelumnya, saat Rick menjenguk Laurot yang sedang sakit, ia berencana mengunjungi markas kelompok Rick dan merayakan bersama dengan minum-minum. 何その顔は。 Namun akhirnya Laurot tetap melanjutkan perjalanannya menuju markas kelompok Orichalcum Fist. Rick meminta Laurot mengenakan pakaian tempur lengkap, meskipun Laurot tidak memahami alasan di balik permintaan itu. Setelah melalui hutan, Laurot tiba di markas Orichalcum Fist, sebuah kastil besar yang disebut Wiggle. ようこそ。 Saat pintu kastil terbuka, tampak perbedaan mencolok antara bagian luar dan dalam kastil di dalam. Langit cerah dan dihiasi banyak bunga yang indah. ここには寄りつかないんですよ。 Laurot disambut oleh Rick dan Renate, sebelum akhirnya muncul vampir kecil bernama Alice Red Dracul. Tanpa peringatan, Alice melancarkan serangan sihir petir tingkat 6 ke arah Laurot. Renate pun mengancam akan menggunakan biaya makanan Alice untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan olehnya. Mendengar ancaman tersebut, Alice segera meminta maaf, meski tetap terlihat imut namun berbahaya. Agar kejadian serupa tidak terulang, Rick memutuskan untuk mengawasi Alice sementara waktu dan menyarankan Laurot untuk beristirahat di kamarnya. Di kamarnya, Laurot secara tidak sengaja melihat Mizet sedang membersihkan senjata dari jendela. Ia pun memutuskan untuk menghampirinya, dan Mizet menyambutnya dengan hangat. ミゼットや。よろしゅう。 Mizet kemudian mengajak Laurot mencoba meriamnya, dan saat ditembakkan, Laurot terlempar karena hentakan kuat dari meriam tersebut. Kemudian, saat berkeliling di dalam kastil, Laurot melihat Broxton sedang membaca buku. Menyadari kehadiran Laurot, Broxton mengajaknya masuk. 入ってくれて構わない Laurot terkejut melihat begitu banyak buku di ruangan itu dan bertanya apakah Broxton sering melatih Rick. Broxton membenarkan, dan ketika Laurot menyatakan keinginannya untuk dilatih juga, Broxton setuju karena semangat Laurot. 僕と同じ光を感じる Saat Rick mengetahui hal ini, ia sangat terkejut. ロットさん。 Laurot pun menjalani latihan keras, di mana kedua kakinya diikat dengan bola besi dan ia dijatuhkan dari tebing. Dalam situasi itu, Laurot hanya bisa pasrah dan merasa seolah akan mati. Laurot jatuh dengan aman di atas tubuh hewan besar mirip babi raksasa, yang ternyata merupakan buruan Renate untuk makan malam. Dia kemudian menceritakan kepada Renate bahwa Broxton menyuruhnya berlari di tepi jurang dan akhirnya mendorongnya. Renate mengingatkan bahwa Broxton sering membuat Rick hampir celaka. Tiba-tiba, Broxton muncul untuk mencari Laurot, mengatakan bahwa latihan harus dilanjutkan. Setelah menjalani semua latihan yang melelahkan, Laurot merasa seolah-olah tubuhnya sudah mati rasa. Rick memperingatkan agar tidak mempercayai Broxton, terutama jika dia menyebut latihan kecil. 灰になっちゃうからだ。すぐに夕食の支度をしますので。 Saat mereka minum teh bersama, Laurot bertanya tentang hubungan Rick dan Renate. Rick menjawab bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka, meskipun umurnya sudah 30-an. Namun, Laurot menekankan bahwa usia bukanlah masalah. Bahkan dia dan istrinya terpaut 20 tahun. Laurot pun mendorong Rick untuk mendekati Renate. 迫力ですね。 Ketika makan malam, Laurot memberikan isyarat kepada Rick untuk lebih mendekati Renate. ミネト、手伝うよ。 Setelah itu, Laurot bertanya tentang kemampuan khusus Rick. Broxton menjelaskan bahwa kemampuan Rick hanya muncul pada situasi tertentu, dan Rick belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Namun, Rick sudah berada di tingkat S, dan jika kekuatannya aktif, dia bahkan bisa melampaui anggota Orichalcum Fist lainnya. 我々すらも凌駕しう Setelah berdiskusi tentang Rick, Broxton menanyakan kepada Laurot yang bekerja di pusat.
Apakah dia tahu tentang batu sihir yang disebut 6 permata dalam legenda Yamato? Rick menjelaskan bahwa mereka berencana mengalahkan Kaisar Alsapiat, dan 6 permata adalah kunci untuk membuka gerbang tempat kaisar itu tertidur. 鍵になる6つの魔石だ。 Mizet menambahkan bahwa batu-batu tersebut aktif setiap 200 tahun sekali, dan siklus itu sudah tiba, sehingga mereka seharusnya memiliki energi sihir yang kuat. Laurot belum memiliki informasi tentang hal itu, tetapi dia berjanji akan menyelidikinya di Departemen Informasi Rahasia. よろしく頼む。任してください。 Di sisi lain, Rick yang berusaha mendekati Renete merasa canggung karena Renete terlalu unggul dalam segala hal, membuatnya sulit menemukan waktu yang tepat. ありませんでした。 Keesokan harinya, di sebuah serikat petualang, seorang gadis bernama Rei sedang membersihkan lantai sambil mengomel. Merasa sebagai petualang seharusnya dia tidak perlu melakukan pekerjaan seperti ini. Sementara itu, Broxton, Alice, dan Rick berada di sana untuk mengambil misi. Tetapi ditolak oleh resepsionis karena persyaratan minimal 4 anggota dalam satu kelompok, sedangkan mereka hanya bertiga. Broxton meminta resepsionis untuk mencarikan 1 orang tambahan, dan resepsionis menunjuk Ray. 高いクエストを受けてみたいって言ってたよな。 Meskipun awalnya ragu, Ray akhirnya setuju bergabung dengan sikap penuh percaya diri. Dengan demikian, tim mereka lengkap dan misi pun dimulai. Selama perjalanan, Ray bertanya mengenai tujuan mereka, dan Rick menjelaskan bahwa mereka mencari batu sihir. Ray segera menunjukkan sikap sombong, mengklaim bahwa meskipun dia saat ini peringkat F, dia akan cepat naik ke peringkat A. 俺も頑張らない。 Sikap Ray semakin tinggi hati setelah mengetahui bahwa Rick baru saja naik ke peringkat T. Setelah waktu yang lama berjalan, mereka akhirnya tiba di lokasi batu sihir. Di kastil, Mizet dan Renete menunggu, dengan Mizet sibuk mengerjakan sesuatu. Tiba-tiba, sebuah pipa besi secara diam-diam mendekati Renete. Mizet mulai menggunakan alat itu untuk mengalirkan angin dan mengangkat rok Renete secara perlahan. Namun, Renete mendeteksi gerakan tersebut dan muncul di belakang Mizet, menanyakan tentang alat itu. Mizet menjelaskan bahwa alat tersebut adalah pembuat angin tanpa sihir yang disebut Maichin Kun, si pekerja keras, dan Renete secara tidak sengaja merusaknya. Sementara itu, Rick dan kelompoknya bertemu dengan Wyvern, makhluk kecil mirip naga yang sering menyerang dalam kelompok. Ray terlihat sangat ketakutan, tetapi Rick dan anggota lainnya tetap tenang. Oke. Broxton dengan mudah mengalahkan Wyvern, membuat Ray cemas akan kemungkinan serangan lebih banyak. 騒がしいやつだ。 Karena Ray terus mengeluh, Broxton meminta Rick untuk menjauhkan Ray dari pertarungan. Broxton dan Alice kemudian menghadapi kelompok Wyvern yang menyerang. Sementara salah satu Wyvern terlempar ke area di mana Rick dan Ray berada. Tak lama kemudian, Wyvern merah besar muncul. Rick dengan cepat menyelamatkan Ray dari serangan tersebut. Ray ketakutan, namun Rick bersemangat untuk menguji kemampuannya. Meskipun Ray memperingatkan tentang bahaya, dia memutuskan untuk tetap bertarung, dengan alasan Yamato tidak akan meninggalkan teman-temannya. Keesokan harinya, Ray menceritakan pengalamannya kepada resepsionis. Kelompok Rick membawa pulang 1 Wyvern sebagai makanan, dan Ray bertekad untuk naik peringkat menjadi rank S. Di markas Oracle Kumfis, mereka berhasil memperoleh permata bunga merah tua dari sarang Wyvern yang memungkinkan mereka melacak permata lainnya. Mizet menggunakan sihir alam tingkat 6 untuk menentukan lokasi permata berikutnya di Heraktopia, sebuah kota dengan koloseum. Sementara terlihat seorang wanita yang terlihat siap untuk bertarung. Kemudian, diceritakan tentang Heraktopia, sebuah kerajaan kecil dan tandus 400 tahun lalu. Raja keempat, Alexander Heraktopia, membangun sebuah koloseum di kota Knuckle Persi, tempat diadakannya turnamen adu jotos. クルペルシという集落に Alexander memenangkan 10.000 pertandingan berturut-turut, menarik perhatian para petarung dari seluruh benua, yang membuat Heraktopia semakin ramai dan berkembang pesat. いう国の成り立ちである。 Singkatnya, Rick dan teman-temannya tiba di Heraktopia, yang memang menjadi pusat para petarung dari berbagai wilayah.
Namun, tujuan mereka bukan untuk menjadi juara, melainkan mencari batu sihir atau batu permata. これが良さそうだ。 Saat sedang mencari informasi, mereka mendengar seorang wanita berteriak karena dipaksa oleh seorang pria botak. Broxton mendekati mereka, bukan untuk menyelamatkan wanita itu, melainkan hanya untuk bertanya mencari informasi. Pria botak merasa terganggu dan menantang Broxton untuk bertarung. 早くも犠牲者が。 Pria itu tetap dipanggil botak, sementara wanita tersebut bernama Melissa. Rick kemudian menunjukkan batu sihir yang disebut batu permata dan bertanya apakah botak dan Melissa pernah melihat batu serupa. 見覚えあるんだよな。 Broxton menekankan bahwa informasi dari Melissa dan botak sangat krusial bagi kelangsungan hidup dunia. Melissa mengaku pernah melihat batu itu, meski tidak ingat di mana, tetapi yakin pernah menemukannya. 何事？ Tiba-tiba suasana kota menjadi ramai ketika Kelvin, juara 5 kali berturut-turut, melintas. Pada saat itulah, Melissa ingat bahwa batu sihir serupa ada di sabuk Kelvin. Broxton mengonfirmasi bahwa batu tersebut adalah bola raja kuning. Di ruang latihannya, Kelvin berbicara dengan pelatihnya, Owner, dan berharap bisa bertemu lawan kuat tahun ini. すみません。 Tak lama kemudian, Rick dan timnya datang, dan tanpa basa-basi, Broxton meminta Kelvin menyerahkan sabuk championnya. お上級にも程がある。 Broxton menjelaskan bahwa dia hanya membutuhkan kristal di sabuk itu yang telah lama dicari oleh orang lain. Kelvin, yang merasakan kejujuran dari Broxton, tetap tenang, namun menegaskan bahwa dia tidak akan menyerahkan sabuknya begitu saja, karena itu adalah simbol kebanggaan kota. やすやすと渡すことはできない。 Akhirnya, Broxton pergi tanpa banyak bicara. 失礼します。 Setelah mereka pergi, Kelvin menyadari bahwa Rick dan timnya bukan orang sembarangan. Kelvin dapat merasakan bahwa meskipun Rick tampak biasa saja, ada kekuatan tersembunyi dalam dirinya yang tercermin dari tubuhnya yang terlatih. Tatapan Renate yang tajam juga menandakan bahwa dia bukan orang sembarangan. Namun, bagi Kelvin, Broxton adalah yang terkuat di antara mereka, membuatnya semakin bersemangat untuk menghadapi tantangan. あいつは Broxton pun menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan batu tersebut adalah dengan memenangkan turnamen Raja Tinju. Turnamen ini memiliki sistem kualifikasi di mana peserta akan diadu secara acak di Liga Barat, Timur, Selatan, dan Utara, dan babak final dilakukan dengan sistem gugur. Broxton menyarankan Rick untuk masuk ke Liga Barat, sementara dia sendiri akan berada di Liga Timur. Karena tidak memiliki pendamping, Broxton telah menyiapkan botak sebagai asistennya. お待たせしました。 Saat berjalan di koridor, Renate mengingatkan Rick untuk menang dalam ujian kualifikasi, karena peserta terdiri dari petarung hebat dari seluruh dunia. アトルさんですね。はい。 Rick kemudian memasuki arena untuk memulai kualifikasi, di mana ia akan menghadapi lawan acak. Namun, dalam ujian ini, yang dinilai bukanlah jumlah kemenangan, melainkan kelayakan sebagai petarung berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Tak diduga, lawan pertama Rick ternyata Angel Diarmuid, membuat mereka berdua terkejut melihat betapa sempitnya dunia. 久しぶりだな。 Di tribun, banyak pria mendukung Angel yang terkenal karena kecantikannya dan keahliannya dalam bertarung, yakin bahwa dia akan menang karena lawannya hanya pria tua yang terlihat lemah. Saat pertandingan dimulai, Angel bersiap mengeluarkan seluruh kemampuannya karena dia tahu Rick adalah lawan yang tangguh. Namun, sebelum bisa menyerang, Angel tiba-tiba terpeleset dan terus terpeleset setiap kali mencoba bangkit. Rick dengan percaya diri menjelaskan bahwa itu adalah teknik baru yang ia ciptakan. Jurus pertama dari 8 penahanan diri yang disebut menyapu kaki lawan. Dia menegaskan bahwa dia tidak ingin melukai Angel, jadi dia hanya menggunakan teknik tersebut. Angel langsung menyerah dalam pertandingan tersebut. 勝負あり。 Setelah pertandingan usai, Angel mendekati Rick dan mengeluh sambil merengek, merasa dipermalukan di depan penonton. Melihat Angel menangis, Rick merasa tidak enak dan mengajaknya makan bersama untuk menenangkannya. Singkat cerita, mereka semua pergi makan di restoran terdekat, di mana kebetulan pelayannya adalah Melissa. Namun, Melissa terlihat murung karena Broxton tidak ikut bersama Rick. わあ、東部リーグから参加することにな。 Selama makan, Rick penasaran mengapa Angel mengikuti turnamen Raja Tinju, padahal dia biasanya bertarung menggunakan pedang. Angel menjelaskan bahwa meski sulit, dia harus ikut turnamen ini.
Dia juga memberitahu Rick bahwa menjadi peserta turnamen sangat sulit karena peserta harus melalui liga yang tidak jelas. Dan hanya setelah memenangkan 40 pertarungan, mereka bisa terdaftar dalam turnamen Raja Tinju. Masalahnya, setiap peserta hanya bisa bertarung 10 kali sebulan, sementara kualifikasi akan segera berakhir. Angel terkejut saat mendengar bahwa Rick telah mendaftar untuk bertarung 40 kali dalam sehari. Kemudian, adegan berpindah ke lokasi pendaftaran, di mana Rick akan menghadapi peserta bernama Guild Alba. Resepsionis memperingatkan Rick bahwa ada rumor Guild menyimpan senjata ilegal, tetapi tidak ada senjata yang ditemukan selama pemeriksaan. っているようには見えないな。 Di arena, Rick menghadapi Greg yang meremehkan Rick karena penampilannya yang biasa saja. Dan ternyata dia memang menyimpan pecahan batu sihir dalam armor kakinya. Greg mulai menyerang dan menciptakan ledakan, namun tangan Greg malah patah. あとってなんだこりゃ。 Selama latihan, Greg biasa menghancurkan batu dengan mudah, tetapi kali ini batu sihirnya terbongkar. Rick menunjukkan teknik meninju yang benar, dan semua orang terkejut dengan kemampuannya. 空振りパンチ。 Penonton semakin tertarik dengan turnamen yang akan datang, yang tampaknya akan sangat menarik. Di sisi lain, di pasar malam, ada seorang pria bernama Guys yang dikenal karena sifat buruknya dan saat ini menerima tugas penting. すぐ仕事だぞゲース Pertandingan Angelica berlangsung dan dengan mudah dia mengalahkan lawannya. Setelah itu, Rick datang memberi selamat karena Angelica berhasil menyelesaikan 40 pertandingan dan lolos ke babak liga. Namun Angelica masih menganggap hal itu sangat mustahil dia lakukan kalau hanya dalam waktu 4 hari saja. Mengingat arena pertandingan itu tersebar di beberapa titik yang jaraknya itu mencapai 100 km. Wadidaw! Bagi Rick dan Reanite hal itu bukanlah masalah. Meski Angelica terus berpendapat bahwa perjalanan ke 10 titik dalam sehari, bahkan dengan kereta, itu tidak akan mungkin. Rick akhirnya memutuskan untuk berlari dengan kecepatan yang sangat kencang. Sementara Reanite menggendong Angelica yang ingin menonton pertandingan Rick. Angelica terkejut melihat orang-orang di sekitarnya tampak edan dengan kemampuan mereka yang di luar angkasa. Setelah sampai di arena dengan kondisi yang sangat lelah, Angelica menyaksikan Rick yang sangat cepat mengalahkan lawannya. Mereka kemudian melanjutkan ke arena berikutnya, di mana Angelica kembali dibuat sangat terkejut saat harus melompat sambil digendong oleh Reanite. Rick kembali mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Di arena Southgard, Rick hanya berputar-putar hingga menciptakan angin puyuh yang membuat lawannya kalah dengan cepat. Wadidaw! Selama 4 hari berturut-turut, Rick bertanding 40 kali dan selalu menang telak. Scene berpindah ke sebuah restoran. Angelica terlihat sangat lelah, masih tidak percaya bahwa Rick mampu melakukan sesuatu yang menurutnya mustahil. Beruntung, Angelica tidak akan berada di blok yang sama dengan Rick pada pertarungan liga. Namun, Reanite mengingatkan bahwa di blok Angelica ada Brobstone alias guru Rick yang membuat Angelica terkejut dan cemas. Kalau Rick saja bisa sekuat itu, apalagi gurunya. Meski Angelica merasa kecil kemungkinan untuk menang, dia mengatakan telah melakukan sesuatu pada seorang pria. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Lalu, dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah Reanite tidak khawatir dianggap sebagai kekasih Rick karena mereka selalu berjalan berdua. Reanite dengan polos malah mengatakan kalau dia tidak keberatan dan malah mengaku punya perasaan sama Rick. Wadidaw! Tiba-tiba seorang pelayan datang meminta bantuan dengan dahi yang sudah berdarah, membuat suasana menjadi tegang. Rick berencana makan di restoran Melissa, tetapi malah bertemu dengan pria kadal bernama Snap. Karena Rick dikenal sebagai peserta tercepat yang lolos kualifikasi Liga Barat, Snap tertarik berkenalan dengannya. Ternyata, Snap adalah kenalan Angelica dan mengaku sebagai pedagang yang dekat dengan keluarga Diarmuid. Rick menyadari bahwa Snap adalah mantan bertarung, terlihat dari kondisi telapak tangannya. Snap pun bercerita bahwa dia telah pensiun setelah memenangkan turnamen. Setelah itu dia pamit pergi. Sebelum pergi, Snap menitip pesan untuk Angelica, berharap agar dia menjaga tubuhnya. Apa maksudnya ya? Saat Rick masuk ke restoran, Melissa sangat panik. Ternyata Snap adalah sosok berbahaya dari perusahaan Dragon Out yang sangat terkenal karena terkait dunia gelapnya dan menjadi sponsor turnamen tahun ini. Melissa mengingatkan Rick agar berhati-hati karena meski Snap terlihat baik, sebenarnya dia sangat berbahaya.
Sementara itu, Reanity dan Angelica menerima permintaan bantuan si pelayan tadi, yang ternyata mereka bekerja sebagai sales turnamen dengan cosplay menjadi kelinci. Reanity dan Angelica terlibat perdebatan kecil. Reanity mengatakan bahwa jika bukan karena Angelica, dia pasti akan menolak mentah-mentah pekerjaan sebagai sales. Tetapi Angelica beralasan bahwa dia tidak bisa menolak saat si pelayan datang dengan jidat yang sudah berdarah. Jadi akhirnya mereka hanya pasrah menjalani tugas tersebut, alias kepaksa. Tiba-tiba muncul seorang pria esang yang membuat para wanita takut. Parahnya lagi, pria itu berusaha menggoda Angelica. Alhasil Angelica pun sangat kesal dan dengan hanya sekali pukulan dia langsung tumbang. Dasar pria-pria esang. Saat itu Rick datang dan kaget melihat Angelica dalam posisi tersebut. Namun ketika melihat Reanity yang cosplay menjadi wanita yang cute, Rick justru tersepona karena Reanity terlihat sangat cantik, membuat Angelica terlihat cemburu. Di tempat lain, Owner dan Kelvin sedang berdiskusi serius tentang kabar Brookstone dan Rick. Brookstone selalu menang hanya dengan satu pukulan, dan Rick juga berhasil lolos ujian serta kualifikasi dengan sangat cepat. Melihat ekspresi puas dari Kelvin, Owner teringat masa lalu ketika dia pertama kali menemukan Kelvin di panti asuhan setelah menghajar berandal di kota kumuh. Owner terkesan dengan ambisi Kelvin yang selalu ingin melawan petarung kuat, sehingga merekrutnya sebagai petarung di Heroctapia. Ekspresi ambisius Kelvin kini telah terlihat kembali. Itu karena bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, Kelvin baru menemukan lagi sosok orang yang kuat. Kembali ke Rick, melihat Angelica yang tampak kesal, Rick mencoba menghiburnya dengan memuji bahwa Angelica juga sangat cute. Namun ketika Rick menyampaikan pesan dari si kadal, tiba-tiba nafsu makan Angelica langsung hilang. Pertarungan liga akhirnya dimulai dengan Angelica menghadapi Thompson di pertandingan pertama Blok A. Rick menyadari bahwa Angelica bertarung dengan cara yang dipaksakan, tidak seperti biasanya. Meski begitu, Angelica berhasil menang. Setelah itu, giliran Rick bertarung dan dia mengalahkan lawannya hanya dengan satu pukulan. Pertarungan demi pertarungan, baik Rick maupun Angelica terus memenangkan lawan-lawan mereka. Namun, tersisa 4 pertandingan lagi dan sikap Angelica mulai berubah. Dalam pertarungan berikutnya, Angelica menggunakan sihir gabungan air dan listrik. Tetapi serangan itu tidak mempan melawan Tyler. Energi Angelica terkuras dan akhirnya dia terkena serangan Tyler hingga tumbang, membuatnya kalah. Wadidaw! Angelica kemudian dirawat di ruang perawatan, di mana Rick menghampirinya dan berkomentar bahwa cara bertarung Angelica tadi terlalu ceroboh. Rick menduga Angelica sedang menghadapi masalah dan akhirnya setelah didesak, Angelica bercerita. Ternyata pria kadal yang bertemu Rick sebelumnya adalah tunangan Angelica yang membuat Rick sangat terkejut. Begini ceritanya, orang tua Angelica telah lama meninggal dan tidak ada dari 3 bersaudara yang mampu meneruskan perusahaan keluarga. Namun muncul kakek mereka yang mata duitan mengambil alih pengelolaan keuangan, namun malah membuat perusahaan mengalami masalah finansial. Untuk menyelesaikan krisis ini, sang kakek meminta bantuan dari Snap alias si pria kadal itu, dengan syarat Angelica harus menikah dengan si pria kadal. Rick masih bingung karena masalah utama ini tampaknya belum terkait dengan turnamen. Ternyata Snap menjadi sponsor turnamen untuk meraup keuntungan sebagai modal tambahan agar bisa meminang Angelica. Angelica berharap bisa menggagalkan pertunangan ini dengan memenangkan turnamen. Namun, percakapan mereka terputus karena ada keributan di restoran. Ketika ditengok, ternyata terjadi pertarungan antara Tyler dan Giz. Tyler marah karena Giz memperlakukan seorang wanita dengan kasar hanya karena insiden kecil. Sayangnya, Tyler tumbang dengan sekali cengkraman oleh Giz. Giz mulai bertindak semakin kasar dan meminta ganti rugi dari wanita itu dengan cara yang tidak pantas, meminta apem si cewek. Wadidaw! Di sini Angelica meskipun ketakutan mencoba menghentikan Giz, meski dia tahu kalau Giz itu sangat kuat. Dan tidak terduga, Giz malah mencoba meninju Angelica, namun Rick berhasil menangkis serangan itu. Tidak lama, Snap si pria kadal datang dan memerintahkan Giz untuk menghentikan keributan. Anehnya, Giz patuh pada perintah tersebut. Snap meminta maaf kepada pemilik restoran dan berjanji akan membayar biaya perbaikan. Ternyata, Giz adalah adik dari Snap yang dikenal temperamental. Saat melihat Angelica, Snap merasa lega karena Angelica tidak terluka, mengingat tubuhnya sangatlah berharga.
Setelah Snap pergi, Angelica menjelaskan bahwa Snap membutuhkan lebih banyak uang untuk pertunangan mereka. Salah satunya dengan menjadi sponsor turnamen dan berusaha mengatur pertandingan melawan petarung sponsor. Angelica berencana mengalahkan Giz, alias si petarung sponsor, agar pertunangannya dibatalkan karena kekurangan dana. Namun, Angelica merasa tidak mungkin mengalahkan Giz. Rick pun menawarkan bantuan untuk melatih Angelica agar bisa menjadi lebih kuat dan bisa mengalahkan Giz. Keesokan harinya di gurun, Angelica bersiap menerima latihan dari Rick. Dia meminta Rick untuk memberikan yang terbaik. Namun, Angelica terkejut ketika tangan dan kakinya dirantai dengan bola pemberat. Kemudian dia ditarik dengan tali hingga menjerit. Latihan keras ini membuat Angelica merasa seolah-olah Rick berusaha membunuhnya. Rick menjelaskan bahwa latihan ini disebut lari anak ayam, di mana yang kuat menariknya lemah agar bisa seimbang dalam hidupnya. Namun, Angelica tidak kuat dan meminta istirahat. Tetapi Rick tetap memaksanya berlari hingga Angelica akhirnya tumbang dan merasa seolah kakinya copot. Rick kemudian bercerita bahwa saat berlatih dengan Reanete, dia sering ditarik sampai terguling dan mati sebanyak 3 kali. Jadi, latihan Angelica saat ini dianggap paling ringan. Ketika Angelica mengira latihan sudah selesai, Rick malah mengatakan bahwa mereka akan lanjut setelah 1 jam istirahat, membuat Angelica semakin terkejut. Setelah 5 hari latihan, Angelica melarikan diri ke kafe jauh dari lokasi latihan untuk menenangkan diri dan percaya banget kalau Rick tidak akan menemukannya. Namun, Rick tiba-tiba muncul dan mengajaknya kembali berlatih. Angelica berpikir Rick akan marah karena kabur, tetapi ternyata Rick tidak marah sama sekali. Dia menjelaskan bahwa dia sering kabur saat latihan dengan seniornya, sama yang seperti Angelica lakukan saat ini, bahkan sering mati ribuan kali. Namun selalu dihidupkan kembali oleh Broxton dengan bantuan sihir Alice. Angelica menjadi penasaran mengapa Rick tetap melanjutkan latihan meskipun sangat menderita. Rick menjelaskan bahwa Broxton pernah berkata, timbanglah mana yang lebih ringan antara penyesalan atau penderitaan. Apapun pilihan Rick, Broxton akan menghormatinya, bahkan jika dia ingin menyerah. Namun kata-kata itu justru memotivasi Rick untuk memilih berjuang agar tidak menyesal di kemudian hari. Rick lebih memilih untuk menderita sementara demi hasil yang lebih baik di masa depan. Angelica pun merasa kesal dengan kehidupan bangsawan yang selama ini dijalaninya, di mana dia diajarkan untuk menjadi wanita yang anggun. Padahal Angelica sebenarnya ingin menjadi kesatria nomor 1. Akhirnya, dia memutuskan untuk memilih penderitaan dan kembali berlatih tanpa keraguan. Rick meminta Reanete untuk melatih Angelica, mengajarinya teknik tangan kosong yang menyerupai pedang guna mengembangkan kemampuan berpedang Angelica. Setelah beberapa hari menjalani latihan berat, Angelica terlihat seperti pejuang yang jauh lebih tangguh. Pertandingan liga pun dimulai kembali, dan kali ini adalah pertandingan terakhir untuk menentukan kelolosan ke turnamen cup. Angelica berhasil menumbangkan musuhnya dengan mudah, menunjukkan kemampuan yang luar biasa Nurul dan mengejutkan semua orang. Meskipun menang, Angelica merasa sedih karena tatapan penonton terhadapnya berubah. Namun, yang terpenting adalah dia berhasil lolos ke turnamen cup. Tidak lama kemudian, Mizet dan Alice datang dengan kabar bahwa mereka telah menyelidiki keberadaan 6 bola kristal di Istana Kekaisaran. Apesnya, di sana tidak ditemukan batu kristal yang mereka cari. Ketika Melissa datang, Mizet tampak sedikit tersepona. Namun Melissa langsung tas. Namun ketika Broxton datang, mukanya langsung memerah. Saat makan, mereka membahas latihan Angelica bersama Rick, di mana Angelica mengaku hampir mati berkali-kali. Meskipun begitu, dia bangga karena kini lebih kuat. Meski merasa latihan kemarin masih belum cukup karena waktunya terlalu singkat, semua menyemangati Angelica dan meyakinkannya bahwa usaha yang ditekuninya akan membuahkan hasil. Anjay! Turnamen Raja Tinju ke-113 pun dimulai dengan susunan pertandingan sebagai berikut. Giz melawan Herman Muller di pertandingan pertama. Angelica melawan Doug Hip di pertandingan kedua. Rick Gladiator melawan Serena Ken di pertandingan ketiga. Dan Donny Fisher melawan Broxton di pertandingan kelima. Pertandingan keempat mana nih? Nanti dijelaskan ya. Pertandingan yang diumumkan adalah yang paling menarik penonton, terutama pertandingan ke-8 antara Eddie dan juara 3 kali berturut-turut, yaitu Kelvin. Angelica menilai pertarungan Giz telah diatur untuk memudahkan langkahnya menuju final dengan menghindari lawan-lawannya yang kuat. Angelica mencurigai bahwa si Kadal sengaja membuat Giz terlihat kuat untuk menarik taruhan. Padahal si Kadal tahu Giz akan kalah di final. Dengan demikian si Kadal akan bertaruh pada musuh Giz untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
Angelica berencana menggagalkan rencana tersebut dengan mengalahkan Geese sebelum final. Sementara itu, Rick dan Broxton bertemu Kelvin di koridor. Kelvin mengungkapkan antusiasmenya untuk pertandingan mendatang. Sementara Broxton bersikeras untuk merebut batu kristalnya. Owner menyadari bahwa Kelvin kini tampak seperti penantang, mengingatkannya pada masa lalu ketika Kelvin sangat menikmati pertarungan dengan lawan yang kuat, yaitu Garon, namun kalah dengan mudah. Kegagalan itu memicu semangat Kelvin untuk berlatih lebih keras lagi, dan ia akhirnya menjadi juara 3 kali berturut-turut. Kini, Kelvin sangat bersemangat bertemu dengan Rick dan kawan-kawannya. Pertandingan pertama dimulai antara Geese dan Herman. Geese menunjukkan kekuatannya yang luar biasa nurul, menangkis pukulan Herman tanpa dampak dan akhirnya mengalahkan Herman dengan sekali pukul. Penonton heboh menyaksikan kekuatan luar biasa dari Geese yang meskipun gerakannya tampak amatir, namun tubuhnya sangat kokoh. Terlihat juga Rick yang heran dengan penampilan Geese. Di sisi lain juga Rick dan Angelica berhasil maju ke babak berikutnya setelah mengalahkan lawan-lawan mereka. Broxton juga menang dengan mudah. Selanjutnya, Eddie berhadapan dengan Kelvin dan Broxton serta Rick antusias melihat kekuatan Kelvin. Saat pertandingan dimulai, Kelvin dengan mudah meninju Eddie menggunakan teknik tipuan. Broxton mengagumi teknik Kelvin yang sempurna dan indera penciumannya yang tajam. Namun, Kelvin terjatuh akibat pukulan Eddie. Namun pada akhirnya dia bangkit dan berhasil mengalahkan Eddie dengan mudah. Owner merasa Kelvin terlalu banyak bermain-main. Keesokan harinya pertandingan babak kedua dimulai dengan Angelica melawan Geese. Rick dan teman-temannya sangat menantikan hasil latihan Angelica. Sementara Cikadal juga ingin ikut menonton karena pertandingan ini sangat penting. Alice dan Mizet menyadari bahwa Cikadal hanya berpura-pura baik, membuat Cikadal merasa tertekan. Sebelum bertanding, Angelica berbicara dengan Geese dan berjanji akan menunjukkan hasil kerja kerasnya. Namun, Geese hanya tertawa dan mengatakan bahwa itu percuma. Geese mengatakan bahwa dia dilarang melukai wajah Angelica karena Cikadal ingin Angelica tetap cantik di pertunangan nanti. Geese juga menganggap latihan tidak penting dan hanya bergantung pada bakat alaminya saja. Sementara tubuhnya tetap kekar tanpa latihan. Dia bahkan mengungkapkan bahwa dia tidak akan memukul perut Angelica agar Angelica bisa melahirkan anak Cikadal. Hal itu membuat Angelica sangat marah. Saat pertandingan dimulai, Angelica menyerang dengan beberapa pukulan, namun tidak membuat Geese kenapa-kenapa. Angelica kemudian serius dan menggunakan teknik sihirnya, membuat Geese dan Cikadal terkejut. Mereka awalnya menganggap tindakan Angelica itu sangat ceroboh, namun Angelica memiliki serangan khusus yang disebut pemotong benang. Maryuk, Hanten Hansha! Teknik yang digunakan Angelica adalah salah satu jurus rahasia kontrol fisik yang sebelumnya diajarkan oleh Ranete. Awalnya Angelica itu sangat ragu, tapi pada akhirnya dia mempelajari dengan senang hati. Kombinasi jurus pemotong benang dengan langkah ke depan disebut-sebut sebagai jurus mematikan bagi Angelica. Setelah berhasil melukai Geese, kepercayaan dirinya semakin meningkat. Angelica terus menyerang Geese dengan teknik tersebut, membuat Geese sangat kesal. Geese akhirnya mengaku tidak tahan melihat perjuangan keras Angelica dan meminta maaf kepada Snap karena melukai calon pengantin Snap. Namun, Snap malah mendukung Geese. Meskipun Angelica kesakitan, dia memaksa dirinya untuk terus bertarung. Ketika menggunakan langkah ke depan lagi, tekniknya dengan mudah dikonter oleh Geese, yang bahkan bisa meniru jurus Angelica. Kemudian menjelaskan bahwa kekuatan Geese bukanlah sekedar omongan. Dia bercerita bahwa pertama kali bertemu dengan Geese saat dia berumur 8 tahun. Saat itu, Geese berhasil mengalahkan Snap dalam sparring, hingga Snap memutuskan untuk berhenti menjadi petarung. Snap menganggap Geese adalah seorang jenius yang seharusnya berada di dunia pertempuran. Angelica yang kelelahan terus memaksakan diri, membuat Geese meremehkannya dengan mengatakan bahwa kekuatan Angelica yang dilatih selama bertahun-tahun tidak ada artinya. Waduh, sombong banget dia. Geese bahkan menghina orang tua Angelica yang sudah tiada, membuat Angelica semakin marah. Sementara itu, Snap berkomentar bahwa Angelica mungkin berpikir turnamen ini sudah ditentukan hasilnya. Tetapi, Snap yakin Geese akan dengan mudah memenangkan pertandingan. Geese kemudian menghajar Angelica dengan sangat brutal, membuat penonton benar-benar ketakutan. Meski begitu, Angelica terus berjuang hingga membuat Geese semakin kesal. Geese melempar Angelica dan bersiap melakukan serangan terakhir untuk membunuhnya. Tetapi, tiba-tiba saja pukulannya meleset. Ternyata, Rick melempar sepatu ke Geese untuk menghentikan serangan tersebut. Rick dengan wajah yang benar-benar kesel tampak siap membalas dendam.
Singkat cerita, Rick dan Gate bertemu di lorong. Gate yang marah berusaha memukul Rick, tetapi Rick dengan tenang menghindar. Rick menyatakan bahwa dia tidak akan mendapat keuntungan jika mengalahkan Gate tanpa disaksikan oleh penonton, dan berjanji akan mengalahkannya serta mempermalukannya di depan umum. Wadidaw! Setelah itu, Rick dan Broxton terus memenangkan pertandingan hingga mencapai babak semifinal, di mana keempat kontestannya adalah Kelvin, Broxton, Rick, dan Gate. Rick kemudian kembali berlatih dan bertemu dengan Angelica di lorong. Angelica telah disembuhkan oleh Broxton dengan sihir pemulihannya, meskipun masih merasakan sedikit sakit. Angelica meminta maaf kepada Rick karena meskipun telah diajari bertarung dengan serius, dia belum berhasil menang. Sambil menangis, Angelica mengungkapkan keinginannya untuk membuktikan bahwa dia pasti akan bisa menang. Karena jika sampai kalah dan akhirnya menikah dengan Snap, itu adalah hal yang paling buruk yang dialaminya. Rick juga meminta maaf karena tidak memperhitungkan kekuatan sebenarnya dari Gate. Lalu dia berjanji akan memberikan pertarungan yang indah nantinya. Saat di arena, Gate meminta maaf kepada Angelica. Hidi sok minta maaf padahal niatnya ingin merendahkan Angelica. Rick yang sangat kesal dengan Gate yang meremehkan Angelica, perlahan dia maju. Saat Rick menyerang, Gate yang tadinya sombong langsung tersungkur, membuat Rick justru meremehkan balik sosok Gate yang awalnya terlihat kuat dan arogan. Rick dengan mudah mengontrol serangan Gate hanya dengan sedikit gerakan saja. Angelica terkejut melihat kekuatan Rick yang mampu memberikan dampak besar dengan gerakan yang minimum. Namun, Reality menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari kontrol fisik, menggunakan serangan balik untuk memantulkan serangan penetrasi. Miset menambahkan bahwa serangan penetrasi bisa mengembalikan dampak serangan lawan ke dalam tubuh mereka. Gate kemudian menggunakan teknik penguatan fisik dari ras manusia naga untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi Rick masih bisa berhasil menghindar. Broxton yang menyaksikan pertarungan memahami cara Rick akan memenangkan pertandingan. Dia juga menyadari bahwa teknik penguatan naga menguras banyak sekali kekuatan sihir. Meskipun Snap berpendapat bahwa Gate memiliki cadangan mana yang besar sejak kecil. Ketika Rick kembali menggunakan serangan penetrasi, itu tidak lagi efektif karena Gate meniru teknik Angelica. Snap yakin Gate akan menang, akan tetapi Broxton meragukannya. Dia memperingatkan Angelica untuk memperhatikan pertandingan dengan lebih seksama. Gate yang sudah mulai kelelahan, heran kenapa Rick tidak terluka meski dihajar habis-habisan. Ternyata Rick menggunakan teknik kontrol fisik yang menyebarkan dampak serangan ke seluruh tubuhnya sehingga tidak merasakan rasa sakit. Gate akhirnya menyadari bahwa Rick sedang menahan kekuatannya. Dan Rick pun menegaskan bahwa dia sengaja membatasi kekuatan fisiknya agar setara dengan Angelica. Menurut Broxton, tujuan Rick dalam pertarungan ini bukan hanya untuk mengalahkan Gate, tetapi juga untuk menyadarkan Angelica bahwa dia memiliki potensi kekuatan yang jauh lebih besar. Pertandingan ini seolah menjadi pengulangan duel antara Angelica dan Gate, tetapi kali ini diperankan oleh Rick. Dengan mudah, Rick mampu mengatasi serangan lapis besi Gate, dan Snap menyatakan bahwa Rick sebenarnya berbakat. Namun, para senior menyanggah mengatakan bahwa Rick tidak memiliki bakat alami dalam bertarung. Dan Angelica pun memahami bahwa kunci kesuksesan Rick adalah latihan keras. Rick terus menyerang Gate sambil memberi pelajaran bahwa di dunia ini selalu ada orang yang lebih kuat. Gate kemudian menggunakan sihir penguatan dan berubah menjadi seperti naga sejati. Meski begitu, Rick menjelaskan bahwa kekuatan Angelica saat ini memang belum cukup untuk mengalahkan Gate. Namun, jika Angelica berlatih selama beberapa bulan, atau tepatnya 1 tahun, dia akan mampu menang. Rick menunjukkan hal ini melalui cara bertarungnya yang seolah-olah dia mewakili Angelica yang berlatih selama 1 tahun. Setelah Rick menang, dia memberi isyarat jempol kepada Angelica, yang dibalas dengan jempol juga. Setelah mengalahkan Gate, Angelica berterima kasih kepada Rick karena telah menang demi dirinya. Namun, Rick menjelaskan bahwa dia menang untuk dirinya sendiri. Meskipun begitu, Angelica tetap senang dan berjanji akan mencapai level Rick dalam waktu 1 tahun ke depan. Di sisi lain, Snap tampak tenang meskipun telah kalah. Meskipun Snap mengalami kerugian besar, dia tidak merasa itu terlalu buruk. Dan dalam hatinya, dia benar-benar ingin menikahi Angelica, yang membuat Angelica tersipu malu. Sementara itu, Kelvin berbicara dengan pemilik gym dan merasa dalam kondisi terbaiknya. Pemilik gym menyuruh Kelvin fokus untuk memenangkan pertandingan saja. Pertarungan antara Broxton dan Kelvin pun segera dimulai. Kelvin merasa bahwa sosok Broxton sangat menakutkan, berdiri tegak tanpa celah.
Ketika pertandingan dimulai, Kelvin melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun, Broxton dengan mudah menangkisnya. Hal ini mengejutkan semua orang dan Kelvin juga memuji Broxton sebagai lawan terkuatnya yang dianggap sebagai kehormatan oleh Broxton. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Gate muncul kembali. Dia mengamuk karena efek dari skill regresi naga yang tidak terkendali menyebabkan kepanikan di antara penonton. Kesal karena pertandingan terganggu, Kelvin memukul Gate sekali pukul, membuat penonton terpana. Rick berkomentar bahwa Kelvin sudah setara dengan senior-senior di peringkat S party tinju Orika Agung. Karena kekacauan itu, pertandingan antara Kelvin dan Broxton ditunda hingga hari berikutnya. Kelvin yang masih bersemangat mengungkapkan kekecewaannya, meskipun Broxton merasa bahwa pukulan Kelvin tampak ragu-ragu, seolah dia memiliki masalah pribadi. Kemudian party tinju Orika Agung makan bersama, meskipun Rick tidak hadir karena sedang jogging. Sementara itu, Rick sudah jauh dari kota dan tidak sengaja berhalusinasi melihat batu besar yang mirip milik Reality. あの山リーネットみたいだな。 Tidak disangka, Rick menemukan Kelvin yang sedang berlatih keras dan dia menegurnya. Kelvin yang masih kesal karena pertandingan ditunda, secara tidak terduga langsung menyerang Rick. Saat beradu kekuatan, Rick berkomentar tentang alasan Kelvin terkena serangan mudah di pertandingan sebelumnya. Dan dengan bercanda mengatakan bahwa tekniknya mungkin ketahuan. Meskipun itu bukan alasan sebenarnya, Rick hampir menebak dengan tepat. Dan Kelvin pun mengakui bahwa Rick pasti memahami situasinya. Kelvin kemudian bercerita bahwa dia tumbuh di daerah kumuh dan berkelahian adalah hobinya. Dia diambil oleh bos mata satu dan menjadi petarung di Heraktopia, memenangkan pertandingan dengan satu pukulan dalam waktu kurang dari 1 menit. Meski dia bosan, senyuman puas bos membuatnya tetap bertarung. Namun, Kelvin sebenarnya ada tertarik untuk menjadi lebih kuat. Suatu hari, Kelvin mendengar percakapan antara bos dan penyelenggara acara yang mengatakan bahwa pertandingan menjadi membosankan karena Kelvin selalu menang dengan mudah. Penyelenggara ingin menambahkan gimmick agar pertandingan lebih menarik. Tapi bos menolak, bahkan tidak peduli jika mereka bangkrut. Turnamen ke-109 dimulai dan Kelvin berpikir untuk tidak membuat bos kesulitan jika dia terus menjadi juara. Karena itu, Kelvin berniat menerima serangan dan berakting dalam pertandingan agar lebih menarik. Kelvin pun mengaku bahwa dia tidak bisa serius bertarung. Rick menanggapi dengan mengatakan bahwa saat Kelvin melawan Broxton nanti, mungkin dia tidak akan bisa lagi berkata seperti itu. Ulang pun dimulai dengan arena dilindungi sihir pelindung untuk melindungi penonton. Kelvin langsung melancarkan pukulan terkuatnya yang mengejutkan Rick karena berhasil memantulkan tangan Broxton. Kelvin terus menyerang, tapi Broxton menyadari Kelvin masih menahan diri seperti di pertandingan sebelumnya. Dia juga paham Kelvin sedang berakting untuk menghibur penonton. Kelvin mengakui hal itu, tetapi jika bertarung serius, penonton akan tahu apa yang sebenarnya ia lakukan selama ini. Broxton pun memahami maksud Kelvin. Broxton pun menyatakan bahwa Kelvin yang bertarung demi memuaskan penonton adalah orang yang baik karena bertindak sebagai petarung profesional yang mengutamakan kepuasan penonton. Untuk memancing potensi Kelvin, Broxton menantangnya dengan berkata bahwa dia hanya akan bertarung menggunakan 2 jari tanpa berpindah tempat. Tantangan itu membuat Kelvin termotivasi dan langsung menyerang. Kelvin sadar bahwa Broxton sengaja membuatnya kewalahan untuk membuat pertarungan lebih menarik. Dan Mizet serta Alice memuji hal tersebut. Meskipun begitu, Kelvin masih ragu mengeluarkan seluruh potensinya. Melihat hal ini, si bos berteriak bahwa dia tahu kalau Kelvin hanya berpura-pura serius dan memintanya untuk bertarung sepenuh hati. Si bos juga menyebutkan bahwa mimpinya adalah membesarkan petarung terkuat di dunia, sehingga dia mendorong Kelvin untuk bertarung dengan sepenuh tenaga. Kelvin yang tersentuh, dia langsung bersemangat dan mengerahkan seluruh potensinya, lalu menyerang Broxton dengan tinju kuatnya. Namun, Broxton mampu membalas serangan itu dan membuat Kelvin terlempar. Dan pada akhirnya penonton pun menyadari bahwa Kelvin selama ini hanya berpura-pura serius. Tetapi meskipun pertarungan itu hebat, omong-omongan negatif mulai muncul dari penonton. Untuk menghadapinya, Kelvin menggunakan sihir pengikat tingkat 5. Tetapi dengan mudah Broxton menangkisnya. Sayangnya, sihir Kelvin tidak mempan pada Broxton. Saat Kelvin mencoba melancarkan serangan tinju sihir, dia terpaksa menghindari serangan dari Broxton, lalu menggunakan kesempatan itu untuk menciptakan sihir pengikat tingkat 7. Setelahnya, Kelvin menyiapkan serangan sihir ke-8 yang dahsyat,
yang disebut sebagai air mata malaikat dan siap menghantam Broxton. Para penonton mulai ketakutan, khawatir terkena dampaknya. Termasuk Rick yang cemas bukan karena sihir Kelvin, tapi takut pada Broxton yang akan mulai serius. Dan benar saja, dengan satu pukulan, Kelvin langsung menghilang. Sementara Broxton mengacungkan jempolnya, itu adalah sebuah tanda tradisi Orcs untuk bertarung tanpa menahan diri dan bertarung tidak mengenal ampun. Broxton pun mulai menyerang dengan kekuatan yang menakutkan, membuat Kelvin terhempas hanya dengan satu pukulan saja. Kelvin mencoba balas menyerang dengan seluruh sihirnya, tapi semua itu tidak mempan. Akhirnya Kelvin kehabisan energi mana, dan dengan satu pukulan lagi, dia tidak berdaya. Meski tubuhnya terasa remuk, Kelvin tetap berusaha bangkit, karena inilah jenis pertarungan yang dia dambakan selama ini. Dengan sisa staminanya, dia menyerang kembali hingga benar-benar kelelahan. Di tengah sorangan penonton yang menyemangati Kelvin, termasuk sang pemilik arena, akhirnya semangat Kelvin kembali bangkit. Dia mengerahkan seluruh sisa kekuatannya untuk tinju terakhir. Namun, Broxton sekali lagi hanya bergeser sedikit, membuat Kelvin sadar bahwa masih ada kekuatan yang lebih besar di luar sana. Meskipun begitu, dia merasa bahwa pertarungan ini adalah yang paling menarik dalam hidupnya. Sebagai bentuk penghormatan, Broxton memberikan satu pukulan terakhir yang membuat Kelvin kalah telak. Meski kalah, Owner tetap merasa kagum dengan Kelvin. Setelah dinyatakan menang, Broxton keluar arena dan disambut oleh Rick, yang senang karena tujuan mereka hanya mendapatkan kristal batu, membuat Rick berencana mundur dari final agar Broxton bisa mendapatkannya tanpa bertarung. Namun, Rick terkejut dan terdiam ketika Broxton mengatakan bahwa dia menantikan pertarungan final melawan Rick nanti. Sementara itu di ruang perawatan, Kelvin kaget mendengar berita bahwa reputasinya hancur karena ketahuan menipu penonton selama bertahun-tahun, yang membuat Owner khawatir bahwa tempatnya akan sepi nantinya. Kelvin merasa sangat bersalah terhadap Owner. Owner mengatakan bahwa tidak masalah dan justru merasa bangga serta kagum karena akhirnya bisa melihat teknik baru Kelvin yang selama ini disembunyikannya. Baginya, hal yang paling penting bukanlah masalah lain, melainkan kepuasan Kelvin yang sudah dianggapnya seperti anaknya sendiri. Momen haru tersebut terhenti ketika Broxton datang, menawarkan untuk menyembuhkan luka Kelvin. Namun, Kelvin menolaknya karena dia ingin merasakan sakit ini sebagai bentuk apresiasi atas pertarungan yang baru saja dilaluinya. Kelvin lalu mengakui bahwa Rick benar, Broxton telah mendapatkan semangatnya untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Di akhir percakapan, Kelvin menyatakan bahwa dia sangat menantikan pertandingan final besok antara Rick melawan Broxton. Sementara itu, keadaan Rick menghebohkan semua orang, terutama Angelica, karena Rick terus mengurung diri di kamar. Dia tidak mau keluar dan tidak mau bertarung melawan Broxton karena merasa pasti akan mati. Si kadal yang tidak ingin rugi mencoba membujuk Rick, tetapi tetap gagal. Akhirnya, si kadal mulai menyanyikan lagu yang sangat semangat itu, mengingatkan bahwa jika Rick mundur dari pertandingan, banyak orang akan kecewa. Rick tetap tidak mau keluar, dan Angelica yang kesal dengan polosnya mengatakan bahwa tidak masalah jika mati, karena bisa dihidupkan lagi oleh Broxton. Ucapan itu justru membuat Rick semakin frustasi, karena Angelica belum pernah merasakan kematian dalam latihan yang seperti neraka itu. Rick sangat takut dan tidak ingin mengalaminya lagi. Angelica menegaskan bahwa latihan 2 tahun tidak sebanding dengan pertarungan singkat di final nanti. Namun, Rick menjelaskan bahwa latihan dan bertarung sangatlah berbeda, dan Angelica tidak akan pernah mengerti. Perkataan ini membuat Angelica kecewa karena dia telah mengagumi Rick sebagai guru sebelumnya. Mizet kemudian berbicara dengan Rick, menjelaskan bahwa latihan 2 tahun yang diberikan Broxton memang untuk mengalahkan Kaisar Alsapiet. Namun, ada alasan lain. Broxton yang terlalu kuat sejak kecil merasa kesepian karena tidak ada lawan yang setara. Mizet berharap Rick bisa memenuhi impian Broxton untuk melawan seseorang yang setara di final besok. Setelah itu, Alice berbicara dengan santuinya, hanya berharap Rick bisa bermain dan bersenang-senang dengan Broxton dalam pertandingan besok. Rick tiba-tiba teringat masa lalunya saat pertama kali dibawa ke kastil dan berjabat tangan dengan Broxton. Saat itu, Broxton langsung menyadari bahwa Rick adalah orang yang lemah, tanpa pengalaman bertarung dan tidak memiliki aliran mana alias tidak berbakat. Awalnya, Rick berpikir Broxton ingin menghancurkan mental dan impiannya. Tetapi ternyata,
Brookstone menyampaikan nasihat bijak bahwa meskipun Rick bisa menjadi kuat, itu akan sangat sulit. Orang yang tidak berbakat harus bekerja 100 kali lebih keras daripada yang berbakat. Sementara itu, Angelica, Mizet, dan Alice sedang mengobrol sambil makan. Angelica penasaran seperti apa latihan yang dijalani oleh Rick. Dan Mizet menjelaskan bahwa latihannya seperti neraka di dunia. Mizet heran bagaimana Rick bisa bertahan. Angelica mulai memahami betapa beratnya mengejar impian di usia Rick. Meskipun Rick memiliki kemampuan alami yang terpendam, namun saat dia ingin mengeluarkannya, dia harus memiliki syarat yang rumit. Di sisi lain, Reanite mencoba membujuk Rick untuk bertarung. Meskipun Reanite akan menghormati keputusan Rick nantinya. Dia sangat menyukai Rick yang selalu berani bertarung meskipun takut. Perkataan itu membuat Rick sedikit terbuka. Esokan harinya, pertandingan final akan segera dimulai dan para penonton sudah tidak sabar menantikan pertarungan yang luar biasa Nurul ini. Di bangku penonton, si Kandal panik karena khawatir Rick akan mundur, yang berarti kerugian besar baginya nantinya. Kemudian presenter mengumumkan bahwa pemenang turnamen Raja Tinju akan mendapatkan hadiah uang sebesar 300 juta, kemudian alat latihan mewah dan tiket pemandian air panas dengan ciwai-ciwai yang super cute. Mendengar itu, Rick berusaha memberanikan diri untuk bertarung, namun masih merasa gugup. Untuk menyemangati Rick, Reanite membisikkan sesuatu yang mengejutkannya, membuat Rick tiba-tiba bersemangat dan siap bertarung dengan serius. Kira-kira Reanite bilang apa ya? Tidak cuma kita, Angelica pun heran melihat perubahan Rick yang mendadak. Pertarungan dimulai, Rick langsung menyerang dengan benturan yang dahsyat, bahkan tangan Brookstone langsung tergores. Bagi orang awam, serangan Rick sulit dilihat. Tapi bagi petarung, terlihat jelas bahwa Rick melancarkan puluhan pukulan dengan teknik pemotong benang. Meski serangannya cepat dan berulang kali menangkis pukulan Brookstone, Rick terus melancarkan tekniknya hingga berhasil membuat perut Brookstone tergores. Di bangku penonton, Angelica terpesona dengan intensitas pertarung Rick dan Brookstone. Namun dia penasaran apa yang dibisikkan Reanite pada Rick hingga membuatnya begitu bersemangat. Ternyata, Reanite berbisik bahwa jika Rick menang, mereka akan mandi bersama di pemandian air panas. Mendengar itu, Angelica menjadi panik dan penasaran apakah mereka akan melakukan hal yang di kamar mandi. Namun dengan polos Reanite malah mengatakan, iya dong. Karena Rick bertarung dengan semangat, Brookstone pun menghargainya dengan bertarung lebih serius juga. Menunjukkan pukulan dahsyat yang membuat Kelvin kagum. Menurutnya, itu setara dengan sihir tingkat 5. Rick mulai merasa takut karena jika salah sedikit, nyawalah taruhannya. Brookstone terus menyerang, bahkan muncul tepat di depan Rick. Tapi beruntung Rick dengan cepat menahan dengan bantalan sihir angin. Meski hanya sihir tingkat pertama, Kelvin terkejut karena Rick melakukannya tanpa rapalan yang ternyata diajarkan oleh Mizet dan Alice sebelumnya. Rick kembali menyerang dengan kecepatan yang kilat, berhasil menghindari serangan Brookstone. Namun ketika mendekat, Rick terkena pukulan, tapi selamat berkat bantalan sihirnya. Dia segera menghindari serangan lanjutan dari Brookstone. Dengan cerdik, Rick memanfaatkan hembusan serangan Brookstone sebagai pijakan hingga dia bisa menyerang dari udara. Angelica yang menonton tersepona oleh pertarungan penuh kelincahan dan strategi itu, menyadari bahwa inilah pertarungan peringkat S yang melampaui logika manusia. Brookstone pun mengakui kekuatan Rick dan bangga bahwa latihan yang dia rancang sangat cocok untuknya. Ujian tersebut membuka hati Rick dan ia menyatakan ingin menghormati Brookstone sebagai gurunya serta mengabulkan impian Brookstone yang dia ketahui dari Mizet. Perkataan itu membuat Brookstone tersentuh dan memutuskan untuk menceritakan sejarah tentang terciptanya Oracle Kumpis, mengingatkan masa kecilnya yang cerdas dan berbeda dari kaumnya. Setiap hari, Brookstone selalu mengumpulkan buku dari manusia dan mempelajari bahasa serta budaya mereka. Dia berbeda dengan kaumnya dengan postur tubuh dan kekuatan yang luar biasa Nurul sejak lahir. Kecerdasannya membuatnya mampu memimpin kaum Orc, mengajarkannya mereka hal-hal seperti membuat api dan membangun rumah. Namun, karena kekuatannya terlalu besar dan kecerdasannya luar biasa, kaumnya mulai menghindarinya, bahkan menganggapnya sebagai dewa. Akibatnya, Brookstone menjadi kesepian dan hidup terisolasi. Ketika desanya hancur akibat badai dan longsor, membunuh semua kaumnya, Brookstone pun semakin merasakan kesendirian. Suatu malam, Brookstone bertemu dengan seorang petualang tangguh bernama Reinhardt. Meskipun awalnya Reinhardt berniat memburunya, dia berubah pikiran setelah melihat kecerdasan Brookstone yang berbeda dari Orcs lainnya. Setelah mendengar kisah hidup Brookstone, Reinhardt menyarankan agar dia mengejar impian yang tidak bisa dicapainya, yaitu membunuh Kaisar Alsapit. Ternyata, Reinhardt adalah salah satu dari 5 legenda rekan Yamato.
Dan buku yang sering dibaca oleh Brookstone adalah karya Reinhardt tentang sejarah 200 tahun yang lalu. Reinhardt memiliki umur yang panjang, namun di sini ini tidak ada penjelasan lebih lanjut. Dia hanya berdoa agar Brookstone menemukan lawan yang sepadan saat mengejar impiannya nanti. Brookstone kemudian menjadi petualang dan membentuk tim bernama Orichalcum Peace, merekrut orang-orang kuat seperti Mizet, Alice, dan Reanete. Meskipun mereka kuat, Brookstone mencari lawan tangguh sesama pengguna bela diri. Dia membuat konsep latihan yang dinilai Mizet mustahil untuk dilalui. Walau Brookstone sempat ingin menyerah, hidup memberinya kejutan saat dia bertemu dengan Rick. Di sini Rick baru menyadari bahwa Brookstone telah mengorbankan waktu demi dirinya. Mengingat tradisi jempol miring sebagai tanda siap bertarung tanpa menghindar, Rick melakukannya untuk menghormati Brookstone, yang mengejutkan semua orang, termasuk Brookstone sendiri. Untuk menghargai keputusan Rick, Brookstone menerimanya. Dan akibat benturan yang hebat, Mizet meminta Alice untuk mengalirkan mana. Mizet pun menggunakan sihir teleportasi untuk mengeluarkan penonton dari arena agar mereka tidak terluka oleh pertarungan yang sangat berbahaya antara Brookstone dan Rick. Lapisan pelindung arena hancur karena percikan pertarungan mereka. Sementara Reanete dan teman-teman lainnya, sekaligus si Kadal dan Kelvin, masih menyaksikan dari bangku penonton. Mereka beranggapan dalam hal kecepatan, Rick unggul dengan puluhan pukulan yang dilancarkannya. Sementara Brookstone lebih unggul dalam kekuatan. Meski hampir mencapai batasnya, Rick bertekad untuk bangkit dan melanjutkan pertarungan. Namun, dia kembali terkena pukulan dan tumbang tidak berdaya, menyadari hasil pertarungannya dan berharap Brookstone puas. Rick merasa kecewa karena tidak berdaya, sementara Brookstone masih berdiri siap bertarung. Ketika semua mengira pertarungan berakhir, Reanete dan teman-teman yakin Rick belum serius. Ternyata saat Rick merasa belum puas mengabulkan impian lawannya, tekadnya bangkit dan memperlihatkan kemampuan alami yang dikenal sebagai kebangkitan dakar. Mizet dan Alice telah mengajarinya untuk mengendalikan skill ini yang muncul sesuai dengan tekadnya. Kali ini, Rick memiliki kekuatan yang seimbang bahkan bisa melampaui Brookstone. Pertarungan berakhir dengan seri. Dengan keduanya saling pingsan, tetapi Brookstone mengakui bahwa Rick lah yang menang. 3 hari kemudian, Rick tersadar dengan sabuk champion di tangannya. Dia terkejut karena mengira Brookstone yang menang, tetapi Brookstone mengakui Rick adalah pemenangnya dan dia adalah lawan yang kuat. Brookstone berterima kasih kepada Mizet dan teman-teman yang merencanakan pertarungan demi impiannya. Setelah menerima sabuk champion, batu Raja Kuning dilepas dan diganti dengan batu mirip yang disiapkan Reanete. Rick kemudian menyadari usia Reinhardt, seorang legenda Yamato dari 200 tahun yang lalu. Menurut Brookstone, Reinhardt memiliki skill bawaan yang membuatnya hidup lebih lama. Sabuk champion kemudian dikembalikan kepada Kelvin, tetapi dia malah menolak. Keesokan harinya, Melissa dan si botak yang mengetahui Brookstone akan segera pergi dari sini, dia pun meminta untuk dinikahi. Sementara si botak malah ingin bergabung sebagai pengikut dari Brookstone. Di sisi lain, Rick dan Reanete sibuk mengemasi oleh-oleh untuk dibawa pulang. Sebelum berangkat, semua orang berpamitan kepada Angelica yang harus pulang lebih dulu. Angelica berjanji akan datang ke kastil Orichalcum Peace untuk berlatih bersama Brookstone. Rick yang mendengar itu sangat panik karena niat Angelica yang terdengar seolah dia siap untuk mati. Tetapi dia juga senang melihat ambisi Angelica untuk melampaui dirinya. Angelica heran ketika mengetahui Rick dan kawan-kawan akan pulang dengan berlari sejauh 2.800 km. Sementara perjalanan dengan kuda bisa memakan waktu berbulan-bulan. Lebih baik berlari jauh lebih cepat. Mizet memperkuat kuda mereka dengan sihir agar bisa berlari secepat mereka. Reanete membuat Rick malu dengan pertanyaannya tentang kapan mereka akan mandi di pemandian air panas. Dan Rick terbayang Reanete sedang mandi, kocak bet. Namun di sini Rick masih ragu siapakah pemenangnya antara Rick atau Brookstone. Mizet yang mendengar itu, dia kemudian mengusulkan lomba lari, di mana pemenangnya berhak untuk mandi air panas, sementara yang kalah harus latihan 100 kali lipat. Rick yang panik dan tidak ingin latihan lagi terpaksa mengikuti lomba lari tersebut. Tetapi dia berjanji akan membawa Reanete ke pemandian air panas. Dan Shinmei Osan pun tamat cuy. アラサーだっていいじゃないか。